warahmatullahi wabarakatuh. Hari berganti hari, mulai dari Januari hingga Desember. Allah berfirman dalam Quran surah As-Sajdah ayat 19 yang kira-kira maknanya, adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka jannahlah tempat kediamannya sebagai pahala yang diberikan oleh Allah terhadap apa yang mereka kerjakan. Sangat indahlah bila kita maknai bahwa dalam mengisi kehidupan sehari-hari agar kita tergolong kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Karena kita tidak akan termasuk orang-orang yang merugi. Allah banyak membicarakan tentang apa itu hari, apa itu waktu. Dan sesungguhnya satuan unit yang terkecil yang tidak dapat diukur itulah sa'ah, sekejap atau sesaat. Dan bisa kita ungkapkan dengan unit yang paling besar, yaitu yaum, hari. Dan semakin besar, yakni syahrul, yaitu bulan. Dan semakin mengglobal, yaitu sanah, tahun. Isyarat itu mulai dari sa'ah, yaum, syahrul, dan sanah akan kita jalani sehingga kita termasuk orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 34 juga mengingatkan kita bahwa setiap umat mempunyai ajal. Apabila ajalnya tiba, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Kita maknai dan mari kita ikuti ini agar kita mengisi sa'ah, hari, bulan, dan tahun 365 hari, 12 bulan dalam 1 tahun, sehingga kita termasuk orang-orang yang beramal saleh dan mengerjakan kebajikan. Al-Quran menyebutkan waktu, minggu, dan pekan, di mana di dalam surah At-Taubah ayat 126, kemudian Yunus ayat 5, Al-Hajj ayat 47, Al-Baqarah ayat 185, dan hari dalam As-Sajdah ayat 5. Mari kita ingat kembali bahwa istilah tahun tadi di dalam surah At-Taubah ayat 126, di dalam surah Yunus ayat 5, dan di dalam surah Al-Hajj ayat 47. Dan istilah bulan, mari kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185,
Dan di dalam surah As-Sajadah ayat 5 itu berbicara tentang yaum, hari. Kita manusia yang dalam kehidupan sehari-hari, waktu itu memang relatif. Mengungkapkan 1000 tahun di bumi sebanding dengan sehari di sisi Allah. Yakni Al-Hajj ayat 47 mengingatkan kita. Dan mereka meminta kepadamu agar ajab itu disegerakan. Padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Bagaimana kita akan melalui 1000 tahun? Bagaimana kita akan menjalankan 1000 tahun? Karena kita akan meraih sebuah kemenangan. Dan kita akan mencapai sebuah keimanan yang di dalam keteguhan dan di dalam akidah yang sesuai dengan syariah. Wahai manusia, waktu itu bahagian dari sebutan penggalan kecil dari pagi, siang, dan sore. Misalnya, nahar tepi siang. Kemudian, awal malam. Selanjutnya, as-sams tergelincir matahari. Atau pada saat kosak kilail gelap malam. Dan kembali kita menjelang pagi, yaitu sahar. Waktu-waktu itu marilah kita isi segala kegiatan kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya kita akan meraih kemenangan itu. Dan kita akan mencapai suatu jannah di sisi Sang Pencipta. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kebaikan, surga, pahala yang akan kita raih tentunya tidak seorang pun bisa menjelaskannya dalam waktu kedatangannya selain Allah. Dan hanya Allah lah yang mengetahui. Kebanyakan manusia tidak mengetahui apa yang dijelaskannya. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang berfantasiru fil ard, yang menyebar di muka bumi, sesungguhnya hanya satu titik kebaikan yang bisa kita amanahkan kepada generasi kita. Marilah kita setiap saat, setiap hari, setiap bulan, dan setiap tahun berkhairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik dimanapun dia berada. Dan sesungguhnya bicara waktu ini agar kita tidak merugi, senantiasa raihlah dengan langkah niat kebaikan.
manusia sebagai khalifah, manusia sebagai insan pengabdi, manusia yang senantiasa memberikan nilai lebih dimanapun dia berada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hari dalam Islam itu sudah kita ketahui bersama. Kita tahu nama-nama hari dalam Islam itu menurut kalender Hijriah, di mana di dalam satu tahun ada 7 hari. Kita mulai dari hari Ahad yang maknanya adalah hari pertama. Minggu yang sering kita dengung-dengungkan di dalam kehidupan sehari-hari, ternyata dalam Islam itu merupakan sebuah kisah sedih di hari Ahad, kisah sedih di hari Minggu. Namun karena kita mau memperbaiki diri, mau meraih sebuah kemenangan sesuai dengan surah As-Sajdah ayat 19 tadi, mari kita biasakan hari Minggu menjadi hari Ahad. Kenapa? Karena hari pertama itu yang 7 hari dikategorikan hari Ahad, berarti maknanya satu, yaitu Esa. Kita berakidah kepada Allah Sang Pencipta. Qul huwallahu ahada, Allahus somada, lam yalidi walam yulada, walam yakullahu kufuwan ahada. Selanjutnya hari kedua adalah hari Senin. Senin mempunyai keistimewaan tersendiri. Tadi kita sudah kisah sedih di hari Minggu. Mari kita hari Senin jadikan sebagai pintu surga. Sahih Muslim mengingatkan kita dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. I love Monday. Hari Senin memiliki keistimewaan di mana pepohonan diciptakan. Pepohonan-pepohonan ini yakni kita agar pada hari Senin yang tadinya pada hari Ahad Allah menciptakan gunung, hari Senin Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan itulah sebuah keistimewaan yang pertama. Pada hari Senin Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan diutus, dan pada hari Senin juga Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan kapankah Rasulullah wafat? Tentunya hari Senin. Dan
Sebaik-baik waktu yang berobat adalah hari Senin. Selanjutnya, keistimewaan yang sangat melengkapi tadi, pintu surga dibuka pada hari Senin. Yaum yang ketiga, Selasa. Salasatun artinya 3. Banyak memang yang termaknai dalam hari Selasa. Walaupun Selasa dikategorikan sebuah hari yang buruk, akan tetapi pada hari Selasa kita dimotivasi agar senantiasa kita tidak terpuruk dengan keburukan-keburukan itu. Di mana pada hari Selasa di dalam Islam yang jatuhnya hari ketiga dalam 1 minggu itu bermaknakan bahwa Allah itu memberikan kita sebuah dorongan untuk lari ataupun keluar dari keburukan-keburukan. Urutan yang keempat, pada hari Rabu merupakan suatu waktu yang sangat diijabah Allah doa-doa kita. Hal ini kita senantiasa mau berbuat baik, mau beramar makruf nahi mungkar, mau mendoakan seluruh kerabat, sanak pamili handai tolan, mendoakan diri kita sendiri, waktu yang mustajab, yaitu pada saat zuhur, asar, pada hari Rabu. Istilah selanjutnya, Kamis. Hadis riwayat tadi Muslim yang mengatakan bahwa pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Ini merupakan suatu keistimewaan hari Kamis juga, di mana semua hamba yang tidak menyekutukan Allah diampuni dosa-dosanya. Dan hadis riwayat Muslim mengatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini, berdamai. Pengampunan sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap orang ini, keduanya berdamai. Hadis riwayat itu melansir kita bahwa sesungguhnya hari pengampunan dosa itu jatuh pada hari Kamis. Dalam Islam, kita kenal hari yang dianggap baik. Banyak orang mengatakan Jumat barokah. Banyak orang mengatakan Jumat adalah hari yang terbaik. Karena sudah sampai kepada ajaran setiap Islam, Muslim, bahwa sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Di mana pada hari Jumat Adam diciptakan.
hari ketika Adam dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika Adam juga dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Wahai umat muslim, marilah kita selalu beramal baik. Marilah kita selalu mewanti-wanti diri bahwa kiamat itu ada di hari Jumat. Usahakanlah apapun keutamaan hari Jumat itu, sesungguhnya mari kita jadikan sebagai penguat dalam beribadah. Apa keutamaannya? Pertama, waktu paling mustajab untuk berdoa. Kedua, terhindar dari siksa kubur. Ketiga, penghapusan dosa. Keempat, berkah Jumat setara dengan pahala setahun puasa dan sholat. Dan Jumat merupakan hari terbaik untuk bersedekah, di mana Allah menampakkan diri juga pada hari Jumat. Selanjutnya, Indonesia mengenang apa yang dikatakan libur Sabtu. Ini merupakan salah satu nama hari yang ada di dalam Al-Quran, yakni hari Sabtu. Tidak semua hari disebut. Salah satu hari yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah hari Sabtu, di mana banyak kisah penting yang diceritakan Al-Quran mengenai hari Sabtu. Kisah Bani Israel, kisah di mana dalam Al-Baqarah ayat 65 Allah berfirman, sesungguhnya kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, dan kami berfirman kepadamu, jadilah kamu kera. Itulah makna yang bisa kita simpulkan. Hari demi hari, mari kita beramal baik. Mulai dari Ahad hingga Sabtu, mulai dari setiap saat, setiap minggu, setiap tahun, mari kita selalu berbuat baik. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Marilah kita mencari kemenangan sesuai dengan mengumandangkan azan maghrib pada hari yang berbahagia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mari kita mendirikan sholat, mari kita mencari kemenangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada waktu tanpa sebuah kebajikan, tiada saat tanpa sebuah manfaat, dan tiada hari tanpa sebuah kemenangan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan mari kita maknai bersama.